pertanyaan dari Bapak Daud S. Raja Naunang. Jadi penting saya tanggapin karena tema dari presentasi observasi Bram adalah tentang pilihan antara mana sebenarnya yang harus kita ikuti, sola scriptura atau teologi yang dibangun, doktrin yang dibangun di atas tafsiran-tafsiran. Saya bacakan kepada Anda pertanyaannya. Dia bilang, Shanto Bram, menurut Anda, sola scriptura itu sendiri apa? Apakah sola scriptura artinya membuang semua pendapat bapak-bapak gereja? Apakah berarti menutup ruang untuk tafsir Alkitab? Saya merasa Anda sudah salah kaprah dalam memahami makna sola scriptura. Perbedaan tafsir itu sebuah keniscayaan. Hanya kita perlu dapat membedakan mana yang mutlak itu fundamental dan yang mana yang relatif sekunder. Ya, jadi saya setuju bahwa yang mutlak tidak bisa ditafsirkan adalah doktrin primer. Memang itu yang saya maksud, dan justru disitulah masalahnya. Tapi saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan doktrin primer. Kita samakan dulu. Bagi saya doktrin primer adalah doktrin keselamatan. Karena kondisi syarat keselamatan itu mutlak ditentukan oleh si pemberi keselamatan. Itu tidak boleh ditafsirkan selain dituruti sesuai pesan Allah si pemberi keselamatan itu. Tapi di situ masalahnya. Doktrin keselamatan Kristen adalah hasil tafsir-tafsir. Jadi itulah yang perlu kita observasi. Salah satu doktrin primer itu adalah doktrin tentang ibadah yang ditolak dan ibadah yang diterima Allah, yang diajarkan Allah melalui kejadian Kain dan kejadian Habel. Persembahan Kain yang ditolak ialah doktrin ibadah yang ditolak. Pesan Allah di situ kepada kita adalah jika kita beribadah seperti Kain, maka ibadah kita ditolak. Tapi faktanya yang kita dengar di gereja selama ini kan hasil tafsir-tafsir. Kita tidak bicara apakah ibadah Kain yang ditolak itu. Yang kita bicarakan justru kenapa Kain membunuh Habel. Padahal inti masalahnya adalah Kain itu membunuh karena kecewa, karena ditolak. Nah, yang harus kita bicara sebenarnya apa yang membuat ibadah Kain ditolak. Jadi coba Anda dengarkan dulu yang nomor 28 tuh. Karena di situ saya kumpulkan 5 pendeta. Pengajaran hasil tafsir dari 5 pendeta, 5 pastor tuh ada ngumpul di sana. Anda lihat nomor 28, Anda akan tahu maksudnya. Doktrin primer yang selanjutnya yaitu Taurat pertama. Ini pun telah ditafsirkan kemana-mana. Taurat pertama itu kan berbunyi, Aku Yahweh Allahmu. Jangan ada Allah lain bagimu selain Aku. Tapi ini telah ditafsirkan menjadi Tritunggal. Kata bapak-bapak gereja, Allah itu sebenarnya terdiri dari 3 pribadi. Kata bapak-bapak gereja, Allah itu sebenarnya terdiri dari 3 pribadi. Bukan 1 pribadi. Kata mereka, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Padahal Taurat itu jelas berkata hanya ada 1 pribadi.
Bunyi Taurat jelas membatasi hanya ada satu pribadi yang layak dihargai sebagai Allah, yaitu YHWH, yaitu Yesus itu. Jika YHWH bukan Yesus, jika Yesus bukan YHWH sendiri, itu sudah pasti dua pribadi dan menjadi tiga pribadi dengan Allah, Roh Kudus. Karena memang faktanya begitu kan. Fakta doktrin yang kita terima sekarang berdasarkan penafsirkan yang dirumuskan dari Nikea adalah Allah Bapa bukan Allah Putra. Jadi Yesus bukan Allah Bapa dan bukan Allah Roh Kudus. Memang ada tiga Allah, tiga pribadi. Itu faktanya. Padahal sebenarnya Yesus itulah segalanya. Yesus itu yang harus kita akui sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai ketika dia sebagai anak manusia, sebagai Mesias, dia satu pribadi saja. Oke, doktrin yang selanjutnya. Doktrin baptis Kristen juga itu pun hasil tafsir-tafsir. Padahal Yesus itu kan datang ke tengah-tengah manusia justru untuk mengajar baptis. Dia datang ke sini untuk mengajar baptis. Salah satu misinya. Dia akan datang untuk menggenapi sejumlah nubuat. Salah satu nubuat yang digenapi adalah tentang baptis. Kenapa? Ya penting. Filsafat baptis itu diajarkan oleh Yesus loh kepada Yahudi melalui guru spiritual Yahudi yaitu Nikodemus. Diajarkan filsafat baptis itu. Kenapa perlu lahir baru? Kenapa harus baptis? Diajarin. Dan praktek baptis itu diajarkan oleh Yesus bersama Yohanes Pembaptis dengan cara diselamkan. Petrus dan Paulus juga mengikuti cara itu, diselamkan. Tapi banyak gereja bikin tafsir sendiri kan, dengan cara dipercik-percik. Dan si terbaptis itu dijadikan anak dari tiga Allah. Ya, dengan mengaku bahwa ada tiga Allah, itu kan sama dengan mengakui dirinya menjadi anak dari tiga bapa. Karena lahir baru itu kan tentang menjadi anak loh. Diangkat jadi anak. Jadi anak dari tiga bapa itu. Anak dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tiga itu. Berarti kita anak dari persundalan. Padahal sebenarnya Bapa kita cuma satu. Oke, itu fakta loh. Contoh doktrin primer yang lain, misalnya adalah syahadat iman. Rasul Yesus nih 12, di hadapan Yesus sendiri setelah di hari-hari sebelumnya mungkin berselisih pendapat tentang siapa Yesus. Akhirnya mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Satu pribadi. Tuhan mereka, Allah mereka cuma satu. Guru mereka, raja mereka cuma satu. Penasihat agung mereka cuma satu, yaitu Yesus. Paulus pun mengajar hanya ada satu. Dia bilang, bagi saya hanya ada satu Allah, yaitu Yesus. Bagi saya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan di kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan yang selain yang olehnya kita selamat selain nama Yesus. Dan kemudian dia katakan, semua yang lain kuanggap sampah. Asal saja aku mendapat Yesus. Itu kan cuma tentang satu pribadi. Yang lain-lain semua itu cuma manisan-manisan kulit. Isinya cuma satu. Itu masalahnya. Dan itulah pentingnya observasi. Tujuannya itu adalah pemurnian. Ancamannya jelas. Matius 7:21 berkata bahwa tidak semua Kristen diterima masuk surga. Itu poinnya. Pertanyaan itu saya sudah beri tanggapan singkat. Saya katakan, simaklah presentasi saya, sebab untuk pertanyaanmu itu atau pertanyaan orang lain yang sama dengan pertanyaanmu itulah saya buat observasi. Di Alkitab tertulis, Bapa kita cuma satu, yaitu Bapa yang di sorga.
kita dan bapak-bapak gereja itu adalah sama-sama orang yang sama membaca kitab. Jadi maksud saya kita ini sebenarnya dengan mereka yang mendahului kita yang sebut bapak-bapak, sebenarnya statusnya sama sebagai orang yang belajar kepada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh orang yang ditunjuk oleh Allah, Nabi Musa, para nabi, dan muridnya. Oke, tapi di sini saya tambahkan begini ya, supaya mengerti dasarnya berdasarkan Alkitab, karena hal ini memang penting, ini bukan ringan, ini penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama tubuh Kristus. Jadi saya harap guru-guru, pengajar-pengajar senior dari berbagai denominasi berkenan menanggapi ini. Banyak doktrin Kristen yang harus dimurnikan. Dan tentunya Anda semua tidak menentang pemurnian karena Yesus Allah sendiri berkata, di Daniel 12 ayat 4 Allah berkata, dia bilang kepada Daniel, ya jangan bukain semua, dimateraikan dulu supaya nanti di akhir zaman banyak orang belajar dan pengetahuan bertambah. Oke, itu satu pertanda bahwa memang Allah menyimpan pesan-pesan yang sengaja dirahasiakan dalam Alkitab itu. Oke, dan karena kita sekarang di kitab Musa, maka saya berikan satu jawaban yang teologis berkaitan dengan pertanyaan ini. Karena saya percaya pertanyaan Raja S. Naunang ini adalah mewakili komunitas Kristen tentunya tentang memahami tafsir. Bagaimana sebenarnya? Begini, di Taman Eden, maksudnya di Firdaus, Adam dan Hawa pernah menafsirkan ucapan Allah. Itulah sebab mereka diusir. Saya bacakan kepada Anda Kejadian 2 ayat 9. Lalu YHWH Allah, saya selalu menulis YHWH karena tertulisnya di situ. Jadi setiap di kitab Elai saya lihat Tuhan huruf besar, saya pasti bacanya YHWH, yaitu Yesus yang belum menyatakan diri. Yang dalam observasi 29 dan seterusnya kita akan buktikan bahwa YHWH itu adalah Yesus. Oke, saya teruskan baca. Lalu YHWH, Sang Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 16-nya saya lompati. Lalu YHWH Sang Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Itu perintah. Itu perintah. Seperti saya katakan, kitab Musa itu adalah encrypted messages. Allah sebenarnya banyak mengajar kita di sana secara langsung, Allah sendiri yang mengajar, tapi dalam bahasa Allah, bahasa roh, bahasa sandi. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa setelah menerima perintah itu? Saya bacakan kepada Anda respon mereka yang mereka lakukan. Inilah yang mereka lakukan. Kita buka di Kejadian 3, Kejadian 3 ayat 4-7. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, percayalah padaku Adam Hawa, sebenarnya tidak akan mati. Tapi Allah itu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang buruk. Itu jawaban ular. Jadi si ular memberikan pengetahuannya kepada si Adam dan Hawa. Lalu itu kan tafsirnya, ya. Maka perempuan itu melihat bahwa
buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu perempuan itu mengambil buahnya dan memakannya dan memberinya kepada suaminya, maka terbukalah mata mereka. Apa akibatnya? Kita lihat di ayat 17-nya, Kejadian 13, 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Allah berfirman begini kepada mereka. Jadi, karena engkau melanggar, mendengar tafsiran si ular, penjelasan si ular, bla 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 bla, dan seterusnya, mereka jadi usir dari Taman Eden dan mereka mati. Nah, saudara, itulah buruknya menafsir. Ini kan sebenarnya jadi ini sebenarnya nubuat yang akan terjadi pada kita nanti. Jadi Adam dan Hawa itu berdosa karena apa? Karena mengikuti tafsir dari ular, bukan? Ya, dalam konteks pesan yang di-encrypted, itu orang pandai. Mengikuti tafsir orang pandai. Saat itu kan Adam dan Hawa tidak tahu bahwa ular itu jahat. Karena ular itu kan berkomunikasi dengan sangat bagus, pengetahuan yang luas. Ya, kalau Adam dan Hawa tahu si ular ini jahat, pasti dia nggak maulah. Kalau kalau nantinya dia tahu pasti mati, pasti dia nggak mau lakukan lah. Tapi ular ini kan baik, dia bilang kamu nggak mati sebenarnya gitu. Dalam konteks bahasa yang dienkripsi, ular itu kan sebenarnya simbol teologi pengetahuan, teologi tafsir-tafsir. Jadi dalam perspektif Sandi, ular itu adalah teolog yang ahli menafsir-nafsirkan dan para teolog yang jago-jago. Di zaman dulu memang semua kegelapan. Kegelapan itu ya bermakna kalau spiritualnya kita nggak tahu apa-apa tentang Allah. Para teolog lah yang berbicara siapa Allah. Mereka yang mengetahui kegelapan itu. Tapi kemudian Allah sendiri datang, dia membuatnya tertulis. Tujuannya apa? Ya supaya berdasar yang tertulis itulah kita bisa belajar dan berpegang berdasarkan perjanjian yang tertulis. Allah berkata di kitab Musa, berdasarkan yang tertulis itulah aku buat perjanjian dengan engkau. Dan berarti juga berdasarkan perjanjian itulah kita akan diadili, dihukumi, dihakiminya. Oke, saudara? Jadi jawaban ini sekaligus saya berikan juga kepada setiap saudara ya, kepada sahabat-sahabat Facebook saya yang pelajar-pelajar yang bertanya tentang dosa waris. Karena pernah saya dengar seorang pelajar Islam bertanya kepada pelajar Kristen. Dia tanya begini, kenapa YHWH harus datang ke dunia dengan jalan jadi manusia? Atau Mesias barulah manusia selamat. Itu pertanyaan yang bagus, relevan dengan situasinya. Lalu pelajar Kristen itu menjawab, manusia tidak akan bisa melakukan Taurat secara sempurna. Sekali saja berdosa seperti Adam, sudah langsung dihukum. Sekali saja berdosa seperti Adam, sekali saja melanggar, sudah langsung dihukum. Itu jawaban pelajar Kristen itu. Dan tanya jawab seperti itu masih terus terjadi sampai sekarang. Tapi apakah mereka menjawab itu hanya berdasarkan hafalan atau pengertian? Ini yang saya curiga. Saya tidak menyalahkan ketidakmengertian saudara kita yang beragama Islam tentang teologi Kristen. Jadi di tempat pertama saya mau mengkritik
doktrin Kristen. Karena jawaban demikian kan sebenarnya cermin keburukan pengajaran Kristen. Kalau kepada mereka kita selalu menjawab begitu. Kepada mereka kita bilang, kalau kamu sekali aja salah melanggar Taurat, kamu udah pasti nggak bisa masuk surga. Maka masuk surga itu nggak bisa kecuali melalui Yesus. Itu jawaban begitu sangat standar. Tapi saya curiga, ngerti nggak sih? Oke, jadi perspektif singkat ini saya bagikan sekaligus jawaban kepada yang punya pertanyaan demikian. Pendek kata, siapa saja yang punya pertanyaan demikian, entah mereka berlatar belakang kepercayaan apapun, karena ini kan studi ya. Pengertian tentang dosa waris itu, ini kan banyak ditanyakan, dosa waris itu apa? Karena susah memang untuk dimengerti, karena di dalam perjanjian lama Allah juga berkata bahwa Allah tidak akan menimpakan dosa anak kepada dosa bapa. Jadi kalau kita nggak mengerti teks dan konteks, kita akan berpikir Alkitab itu bertentangan. Tapi kita harus pertama mengerti dulu Taurat pertama, hukum, karena ini hukum bahasa perjanjian yang sudah ada sejak Adam. Yang dilanggar Adam Hawa itu hukum itu Taurat pertama, bapak-bapak, ibu-ibu. Bunyinya berbeda tapi diksinya sama. Itu tentang tidak taat. Allah tidak mau karena dia cemburu. Dengerin ini ya, lihat ya. Begini. Saya terusin dulu buat yang teman-teman yang beragama Islam ya, atau agama lain yang ingin mengetahui dosa waris. Begini. Kita manusia ini semua orang yang pasti mati. Kenapa kita pasti mati? Ya, kita sudah pasti mati. Ya, sama seperti Adam. Pasti mati. Karena Adam dihukum, dia pasti mati. Karena kita ini cucunya si Adam, ya kita juga pasti mati. Kita semua di sini memang orangnya sudah pasti mati. Cuman ini sedang dikasih jalan supaya kembali keluar dari dunia orang mati ini. Kan itu teologi filsafat Allahnya sebenarnya. Hukum Allah, hukum mati itu tidak akan pernah dicabut. Tidak akan dicabut oleh Allah. Kenapa? Ada jawabannya enggak? Ada. Dibuat di hukumnya itu di Keluaran 20 ayat 3, ayat 4. Dia bilang begini. Dia akui dia pencemburu. Jadi dia bikin hukum itu lengkap sebenarnya begini. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Karena aku ini pencemburu. Anda baca tuh Keluaran 20 ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 sampai ayat 5. Anda akan melihat ayat-ayat itu karena dia pencemburu. Dia tidak rela kita sembah Allah lain. Itu intisarinya. Dia tidak rela kita nyembah Allah lain. Jadi kalau Yesus bukan Bapa, sementara hanya Yesus hanya, itu Allah lain bukan? Ya, kalau bersilat lidah, pasti Anda bisa bilang begini-begini. Tapi ini hukum loh. Cocok nggak silat lidah kayak gitu dengan hukum ini? Hukum itu bahasa perjanjian loh. Selalu ada klausul. Hukum ini atau perjanjian ini tidak boleh diartikan lain daripada yang tertulis di sini. Selalu tertulis di notaris begitu. Nah sekarang saya tanya Anda, ketika Allah bikin perjanjian ini, hukum ini sesuatu yang bisa ditafsirkan atau tidak? Jadi kenapa dia harus datang? Itu yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab dengan baik kebanyakan oleh pelajar-pelajar Kristen. Saya jawabkan sekarang kepada teman-teman yang beragama Islam. Kenapa Yesus Allah itu harus datang? Karena hukum itu nggak akan pernah dicabut. Cara dia membebaskan kita, dia harus datang. Karena kalau kita bicara tentang Allah,
semua orang takut loh kepada Allah, hormat kepada Allah. Jadi jika dia hanya berfirman, kan bisa dia sebenarnya berfirman seperti pertanyaan teman saya yang beragama Islam. Dia bilang begini, kenapa Allah nggak berfirman saja, berkata dosamu kuampuni, bisa kan? Ya bisa, begitu. Tapi Allah mana yang bisa mengampuni? Siapa yang mengeluarkan firman itu? Dari mana kita tahu bahwa Allah yang sejati yang berfirman seperti itu? Sementara yang lalu dia bikin hukum itu, aku cemburu. Dan dibuktikan di zaman Nuh, semua manusia dimatikan karena cemburu. Semua manusia dimatikan di zaman Nuh itu kan karena cemburu. Karena dia tidak rela orang lain menyembah Allah lain. Nah, dari mana kita tahu kita yang taat ini? Saya taat, kamu taat, semua taat. Tapi dari mana kita tahu bahwa kita tidak bikin dia cemburu? Ini harus kita pandang dari dia loh, saudara-saudara. Bukan kita pandang dari niat kita. Kalau niat kita sih kita pasti baik. Kita menghadap pohon pun niat kita baik. Kita bilang demi Allah. Tapi masalahnya harus kita pandang dari dia, sudut pandang dia. Dia menentukan, kalau kamu cinta kepadaku, ini syaratnya. Kan itu sebenarnya yang harus kita lihat. Allah itu bukan milik kita. Jadi kita nggak boleh tafsirkan dia menurut definisi-definisi kita atau niat-niat baik kita atau etika-etika kita. Tapi kita harus dengarkan dia seperti yang dia inginkan. Harus hormati dia dengan cara yang dia minta. Jadi karena dia tahu juga bahwa kita juga, sekalipun kita di dalam ketaatan kita akan taat sekali, dia tahu pasti kita salah. Maka jalan satu-satunya, dia harus datang. Dia harus datang dan dia tunjukkan yang bisa berkuasa atas maut dan mati itu hanya dia. Dan kemudian setelah dia buktikan itu, dia katakan, akulah dia kan, melihat aku melihat dia. Jadi jalan satu-satunya agar manusia tidak salah Allah, dia datang kepada manusia dengan jalan menjadi manusia. Sehingga yang percaya kepada Yesus bisa mengikuti Yesus, dibebaskan dari hukuman mati tanpa merubah hukum mati itu. Hukum mati itu abadi, nggak akan dicabut itu. Tapi dia sediakan jalan keluarnya, karena dia kasih. Ya sebenarnya ini kan hukum di negara ini juga nggak boleh dicabut. Yang jahat harus selalu dihukum. Hukum di dunia ini pun berkata begitu. Tetapi disediakan jalan keluarnya. Ya kalau mau bebas dari hukuman, mintalah gerasi kepada penguasa hukum itu. Penguasa hukum tertinggi di negeri ini adalah presiden. Datanglah kepada presiden. Tapi presiden itu kan jabatan. Jadi jika kita memang mau pengampunan itu, ya kita memang harus datang kepada Allah. Tapi Allah itu kan jabatan. Nah, kita harus bermohon kepada Yesus. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Akhirnya terserah Anda. Up to you. Because tidak ada yang bisa melarang kita untuk melakukan apapun dan mempercayai apapun. Tapi one thing, saya ingin mengingatkan saja bahwa dia membuat kejadian itu dengan tanda-tanda dan dengan kejadian yang sangat mahal, supaya setiap orang yang mengerti tanda dan kejadian belajar dan mengambil hikmatnya, sehingga apa yang terjadi kepada orang lain yang dibinasakan itu tidak terjadi kepada kita. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, perspektif ini saya akhiri di sini. Sampai jumpa di nomor 2. God bless you all.